Perkenalkan, saya Andi Fatima Syara Pemesangi dengan NRP 2030101065. Perkenalkan, saya Kartika Elisa Nadia dengan NRP 20301076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan NRP 2030101088. Perkenalkan, nama saya Dina Nugraha dengan NPM 20301097 Dari PT Angkara. Pada modul 5 ini akan membahas mengenai material requirement planning atau singkatan dari MRP, yaitu merupakan suatu metode yang terdiri dari sekumpulan aturan, prosedur, dan mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjelaskan jadwal unit produksi atau yang biasa kita kenal sebagai MPS. MRP ini digunakan dalam berbagai situasi untuk membantu perusahaan dalam menjaga ketersediaan bahan yang diperlukan dalam proses produksi, seperti perancangan produksi, memanage inventaris, pengadaan, perancangan ketersediaan, pemantauan permintaan, dan pengendalian biaya. Kemudian input yang digunakan dalam MRP ini ada 3, yaitu MPS, Material Schedule Planning, lalu ada BOM, Bill of Material, dan yang terakhir ada status kesediaan. Kemudian proses yang dilakukan dalam MRP ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada netting, terus ada loading, lalu ada offsetting, dan yang terakhir ada exploding. Nah, output yang dihasilkan dari MRP ini ada berupa MRP Primary Report, MRP Action Report, dan MRP Pegging Report. Terdapat 4 langkah dasar dalam proses penyusunan MRP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah netting, merupakan proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Yang kedua adalah loading. Tahap loading merupakan proses penentuan ukuran pemasaran sekaligus memenuhi kebutuhan bersih untuk satu atau beberapa periode sekaligus. Yang kedua adalah offsetting. Tahap offsetting merupakan perhitungan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Keempat adalah exploding. Tahap exploding merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya. Adapun metode load sizing yang dapat digunakan dalam merumuskan MRP. Yang pertama adalah load for load. Yang kedua adalah fixed order quantity. Yang ketiga adalah economy order quantity, product order quantity, last total cost, silver mill heuristic, dan Wagner-Windom algorithm. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai penjelasan struktur dari MRP. Yang pertama itu ada on hand. On hand ini adalah jumlah bahan atau produk yang tersedia di gudang dan dalam proses produksi. Untuk yang kedua yaitu lead time, ini ada periode yang dibutuhkan untuk memesan, menerima, atau memproses bahan atau produk. Untuk yang ketiga yaitu ada safety stock. Ini adalah jumlah tambahan bahan atau produk yang dipertahankan di atas kebutuhan aktual. Untuk yang keempat itu ada order policy. Ini adalah keputusan kapan dan berapa banyak bahan yang akan dipesan ketika persediaan telah mencapai titik tertentu. Untuk yang kelima itu ada load size. Ini adalah jumlah bahan atau produk yang dibutuhkan atau yang dipesan di setiap periode pemesanan. Nah, untuk yang keenam itu ada gross requirement. Ini adalah jumlah total bahan atau produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, untuk yang ketujuh yaitu penerimaan jadwal. Ini adalah jumlah bahan atau produk yang dijadwalkan untuk diterima pada periode tertentu. Yang kedelapan yaitu saldo tersedia proyek 1. Ini adalah jumlah atau produk yang tersedia setelah mengurangi kebutuhan kotor. Dan untuk yang kesembilan yaitu kebutuhan bersih. Ini adalah jumlah bahan atau produk yang masih diperlukan setelah mempertimbangkan saldo tersedia proyek dan kebutuhan kotor. Untuk yang ke-10 yaitu penerimaan pesanan rencana. Ini adalah jumlah pesanan yang direncanakan untuk diterima pada periode tertentu. Nah, untuk yang ke-11 yaitu rilis pesanan rencana. Ini adalah jumlah pesanan yang direncanakan untuk dipesan pada periode tertentu sesuai dengan kebijakan pemesanan. Yang ke-12 yaitu saldo tersedia proyek 2. Ini adalah saldo tersedia yang diperbarui setelah memperhitungkan penerimaan pesanan rencana dan pengeluaran pesanan rencana. Untuk poin 7, paging adalah kemampuan untuk bekerja mundur dari kebutuhan komponen untuk mengidentifikasi item parent atau barang-barang yang dihasilkan kebutuhan tersebut. Kapan menerapkan paging ini? Paging ini itu juga untuk memudahkan menelusuri sumber dari kebutuhan kotor untuk suatu item. Jadi kalau menggunakan paging ini dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diakibatkan adanya pesanan. Yang poin 8, perbedaan induk item dan end item. Induk item itu mengacu pada rakitan tingkat atas atau daftar bahan yang berisi item turunan yang digunakan untuk membuat rakitan. Sedangkan end item adalah komponen tingkat rendah yang diperlukan untuk membuat induk item atau bahan mentah, komponen, dan sub rakitan yang digunakan untuk membuat produk jadi.